学生们好，现在我们要讲一讲关于怎么问候、怎么保钱、怎么感谢，还有怎么说再见。你们应该好好看、好好听哦。Halo anak-anak semua. Sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menyapa, bagaimana cara minta maaf, bagaimana cara berterima kasih, juga bagaimana cara berpamitan. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik ya. Nah, yang pertama, 怎么问候, 还有怎么感谢. Yang pertama itu ada bagaimana cara menyapa dan berterima kasih. Nah, di sini yang pertama kata sapaan. Berikut adalah beberapa contoh kata sapaan yang dapat kalian gunakan saat bertemu seseorang. Itu ni hao, nian hao, da jia hao, ni men hao, lao shi hao, zhao shang hao. Nah, untuk ni hao dan nian hao itu penggunaannya berbeda. Kalian bisa menyapa seseorang yang seumuran dengan kalian itu menggunakan ni hao. Nah, untuk orang yang lebih tua, kalian bisa menggunakannya nian hao. 比如说 misalnya 老师您好 gitu. Guru, halo, halo guru, seperti itu. Atau bisa langsung aja kalian bilang 老师好. Nah, kemudian untuk 大家好 dan 你们好 itu jika jumlah orangnya itu banyak. Jadi kalian bisa bilang 大家好 atau 你们好 yang artinya halo guys, seperti itu. Halo semua. Nah, untuk 早上好 itu artinya selamat pagi. Kemudian untuk kata berterima kasih atau cara berterima kasih yang dapat kalian gunakan itu adalah, nah, ini ada beberapa contoh, beberapa cara berterima kasih dalam bahasa Mandarin. Yang pertama itu ada xie xie, gan xie, tuo xie, xie xie nian, xie xie ni. Nah, sama kayak yang kata sapaan bahwa nin dan ni itu berbeda karena nin itu digunakan jika kamu mau berterima kasih kepada orang yang lebih tua dari kalian. Nah, untuk ni itu kalian bisa berterima kasih kepada orang yang sepantaran atau seumuran dengan kalian. Nah, selanjutnya untuk responnya kalian bisa menjawab 不客气 atau 不用谢. Jadi kalau ada orang yang berterima kasih dalam bahasa Mandarin kepada kalian, kalian bisa meresponnya dengan dua kata tersebut, dua kata ini, yaitu 不客气 atau 不用谢. Nah, seperti itu cara menyapa dan berterima kasih dalam bahasa Mandarin. Nah, selanjutnya ada 怎么抱歉, 怎么说再见, gimana cara minta maaf dan berpamitan. Yang pertama itu ada meminta maaf. Kalian bisa meminta maaf dengan berkata atau bilang 对不起, 还有不好意思. Jadi ada dua, yaitu 对不起 dan 不好意思. Nah, berikut cara meresponnya. Kalau ada orang yang meminta maaf kepada kalian, kalian bisa menjawabnya dengan 没事, yang artinya nggak masalah. Atau yang bawahnya lagi 没问题, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa atau nggak masalah. Jadi keduanya ini bermaksud sama, nggak apa-apa atau nggak masalah. Dan ini bisa kalian gunakan saat ada orang yang meminta maaf kepada kalian gitu. Jawabannya adalah 没问题 atau 没事 seperti itu. Yang selanjutnya ada berpamitan. Nah, ini adalah beberapa kosakata yang dapat kalian gunakan saat berpamitan dengan orang dalam bahasa Mandarin. Pertama itu ada 再见. Yang kedua, 明天见. Yang ketiga, bye bye. Nah, 再见 itu sampai jumpa. 明天见 itu artinya sampai jumpa besok. Nah, bye bye itu dadah. Dadah, seperti itu. Nah, untuk responnya itu sama seperti caranya berpamitan, yaitu
再见明天见bye bye. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang pamit ke kalian, misalnya bilang 再见, kalian juga ngeresponnya 再见. Kalau dia bilang 明天见, kalian meresponnya juga 明天见, seperti itu. Atau bye bye, kalian juga responnya bye bye, seperti itu. Nah, seperti itulah bagaimana cara menyapa, berterima kasih, meminta maaf, dan berpamitan dalam bahasa Mandarin. Kalian harus ingat kata-kata tersebut dan jangan dilupakan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu mengenai nama orang Cina. Nama orang Cina terdiri dari nama keluarga atau marga dan nama pribadi. Urutan penempatan nama selalu diawali dengan nama keluarga, kemudian nama pribadi. Umumnya, nama orang Cina terdiri dari 2-3 aksara. Namun, ada juga yang terdiri dari 4 aksara. Dan marga orang Tiongkok atau China itu ada yang terdiri dari 1 aksara dan 2 aksara. Contohnya, seperti nama Laoshe sendiri, yaitu Xi Hanyan. Nah, marga Laoshe yang Laoshe gunakan di sini adalah Xi yang artinya harapan. Nah, Hanyan ini nama pribadi Laoshe. Nah, untuk hal tersebut juga ada contohnya nih beberapa nama keluarga atau marga dengan nama pribadi yang orang Cina gunakan atau beberapa marga orang Cina. Nih, contohnya Wang Lihong itu Wang di sini adalah marganya, kemudian Lihong nama pribadinya. Selanjutnya ada Ye Hanxiong. Ye di sini merupakan marga dari marganya Hanxiong. Nah, untuk nama pribadinya dia adalah Hanxiong. Selanjutnya yang ketiga Wu Xizhe. Wu-nya adalah marga, Xizhe adalah nama pribadinya. Kemudian, nah ini ada marga yang terdiri dari 2 aksara, yaitu Wang Li adalah marganya, Na adalah namanya sendiri, nama pribadi. Kemudian ini juga ada yang 2 marga, yaitu Sema. Sema itu marganya, kemudian Xiangru itu nama pribadinya. Jadi kalau digabungkan Sema, Xiangru gitu. Jadi terdiri dari 4 aksara. Nah, seperti itulah beberapa contoh nama orang Cina. Selanjutnya, menanyakan nama. Di China atau di Cina terdapat perbedaan cara menanyakan nama kepada yang seumuran atau yang lebih muda maupun menanyakan nama kepada yang lebih tua. Nah, cara menanyakan nama untuk yang seumuran atau yang lebih muda dapat menggunakan Ni jiao shenme mingzi? Siapa nama kamu? Jadi menggunakan ni. Sedangkan cara menanyakan nama untuk yang lebih tua menggunakan Nin jiao shenme mingzi? Siapa nama Anda? Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi kalau untuk yang seumuran kalian bisa menggunakannya Ni jiao shenme mingzi? Nah, untuk yang lebih tua kalian bisa menggunakan Nin jiao shenme mingzi. Kenapa seperti itu? Karena supaya lebih sopan. Jadi kalian harus menggunakannya Nin seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk cara menjawabnya itu sama, yaitu wo jiao shenme shenme, yang titik-titiknya itu diisi dengan nama kalian. Nah, misalnya wo jiao Hanyan, nama saya Hanyan. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu menanyakan umur. Menanyakan umur seseorang merupakan hal yang cukup sensitif, apalagi menanyakan kepada orang yang baru dikenal. Nah, di Cina terdapat perbedaan cara menanyakan umur seseorang, baik kepada anak-anak, seumuran, ataupun orang yang lebih tua dari kita. Nah, cara menanyakan umur pada anak-anak yaitu Ni今年几岁? Ni 今年几岁? Nah, seperti
seperti itu cara menanyakan umur pada anak-anak atau yang lebih muda dari kita. Nah, kemudian cara menanyakan umur pada orang yang seumuran. Maksudnya seperti teman sekelas kan seumuran gitu. Nah, caranya dengan menanyakan ni jinian tuoda, ni jinian tuoda. Nah, seperti itu. Untuk menanyakan umur pada orang yang seumuran dari kita. Nah, selanjutnya ada cara menanyakan umur pada orang yang lebih tua, yaitu nin, jinian, tuoda, nianji, nin, jinian, tuoda, nianji. Nah, seperti itu cara-cara menanyakan umur baik yang lebih muda, seumuran, ataupun yang lebih tua. Nah, niman ming pai lema, ming pai de hua, na woman jiu ji xu ba. Kita lanjut ya kalau sudah mengerti. Nah, selanjutnya adalah yu pa, yaitu tata bahasa. Kita akan membahas tata bahasa terkait penggunaan ne. Ne merupakan partikel yang digunakan saat menanyakan pertanyaan yang sama kepada lawan bicara. Contoh, Ali, ni hao ma? Wo hen hao. Ni ne? Wo ye hen hao. Nah, di sini kan ni ne yang artinya kalau kamu. Nah, yang pertama itu kita bahas dari awal ya. Ali, apa kabar? Nah, si Ali menjawab, wo hen hao. Saya sangat baik. Ni ne? Kalau kamu. Nah, si Alinya ini menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang Ana tanyakan sebenarnya seperti itu. Jadi dia hanya bilang Nina. Nah, kemudian Ana menjawab, wo ye hen hao. Saya juga sangat baik. Kemudian, nah selanjutnya ada penggunaan te. Te merupakan partikel yang digunakan untuk menyatakan kepunyaan. Te diletakkan di belakang kata benda. Nah, ini ada pola kalimatnya. Yaitu kata benda, te plus kata benda. Contohnya, ta de fu, buku, te itu milik saya. Tapi te itu nggak bisa kalian artikan khusus sebagai milik ya, tapi itu merupakan partikel untuk menyatakan kepunyaan. Nah, kemudian berikan buku milik dia, berarti buku dia, bukunya dia, seperti itu. Nah, selanjutnya ada wo de bi, pensil milik saya, berarti pensilnya saya, wo de bi itu adalah pensilnya saya. Kemudian yang ketiga, wo de pengyou. Pengyou itu artinya teman, berarti temannya saya atau teman saya, seperti itu. Contoh penggunaan te yang menyatakan kepunyaan. Nah, selanjutnya ada ni tu zai nar, kamu tinggal di mana. Itu adalah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat tinggal seseorang atau di mana orang itu tinggal. Jika ada orang yang bertanya ni tu zai nar, cara menjawabnya adalah wo tu zai shenme shenme dajie. Nah, titik-titiknya itu kalian isi dengan nama jalan. Atau bisa juga wo zhu zai shenme shenme. Nah, itu juga diisi nama tempatnya apa. Misalkan, Lao She tinggal di Duren Sawit. Terus ada yang menanya, ni zhu zai nar? Langsung menjawab, wo zhu zai Duren Sawit. Atau wo zhu zai Klender. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan nama jalannya, misal gini, ada yang bertanya, ni zhu zai nar? Langsung menjawabnya menggunakan nama jalan. Berarti, wo zhu zai Nagaraya Dajie. Nah, seperti itu. Jadi, begitulah cara menjawab jika ada orang yang menanyakan tempat tinggal kita dalam bahasa Mandarin. Nah, selanjutnya, ni shi na guo ren, kamu berasal dari negara mana? Itu adalah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan kewarganegaraan seseorang atau dari negara mana seseorang tersebut berasal. Liru, contohnya, Anna shuo, Ali, ni shi na guo ren? Kamu, Ali, kamu dari negara mana? Atau kamu berasal dari negara mana? Nah, Ali shuo, Ali berkata, wo shi
印尼人，你是英国人吗？ Nah, 我是印尼人, saya adalah orang Indonesia. Ini artinya Indonesia. Nah, kemudian, 你是英国人吗? Jika ada pertanyaan seperti ini, kan ada ma. Ma yang di belakang ini kalian terjemahkan terlebih dahulu. Jadi, apakah kamu adalah orang Inggris? Ingko artinya adalah Inggris. Jadi, Ingkoren artinya orang Inggris. Nah, si Ali nanya, apakah kamu orang Inggris? Ana menjawab, 不是，我是美国人. Nah, bukan, kata Ana. Saya adalah orang Amerika. Nah, seperti itu. Contohnya, jika ada seseorang yang menanyakan kewarganegaraan kita. Dan ini adalah contoh percakapannya terkait hal tersebut. Kemudian, nah, yang selanjutnya adalah cara membaca nomor dalam bahasa Mandarin. Cara membaca atau menyebutkan nomor dalam bahasa Mandarin itu dibaca satu persatu seperti penyebutan nomor telepon, nomor rumah, nomor kendaraan, paspor, dan lain-lain. Nah, yang pertama, dalam penyebutan I1 yang berarti 1 itu sering dibaca menjadi yao. Nah, contohnya 181 hao. Nah, kalian bacanya menyebutkannya menjadi yao pa yao hao. Seperti itu. Yao pa yao hao. Jadi 1 pa itu 8, yao 1 lagi, hao artinya nomor. Nah, kemudian untuk nomor 2. Dalam penyebutan yang artinya 2 harus dibaca tidak bisa dibaca menjadi liang. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin itu angka 2 itu ada 2 penyebutan, yaitu dan liang. Tapi dalam penyebutan nomor kita nggak boleh menyebutnya menjadi liang, tapi harus Nah, contohnya 212 berarti yao hao. Nomor 212. Jadi yao hao. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yang ketiga itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara menyebutkan nomor itu harus dibaca satu persatu. Contohnya, nih ada contohnya. 66004 112 hao. Nah, dibacanya menjadi 66004 hao. Seperti itu saat menyebutkan nomor dalam bahasa Mandarin. Nah, untuk kosakata terkait angka itu sudah ada di materi ajar yang sudah dibagikan. Kalian bisa melihat kembali kosakata terkait angka. Jadi kalian tidak akan bingung. Nah, selanjutnya saat akan bertanya terkait nomor harus mengatakan ji hao atau shenme shenme hao ma shi duo shao. Nah, contohnya ni zhu ji hao, ni zhu ji hao, kamu tinggal di nomor berapa? Jadi zhu itu artinya tinggal, ji itu nomor berapa? Ji hao itu artinya nomor berapa, Pak? Jadi artinya ni zhu ji hao itu artinya kamu tinggal di nomor berapa. Nah, untuk yang contoh kedua, ni de shou ji hao ma shi duo shao. Ni de shou ji hao ma, shou ji itu ponsel, hao ma itu nomor. Jadi shou ji hao ma itu artinya nomor ponselnya kamu berapa, seperti itu. Nah, 你们明白了吗？如果明白的话，那我们就继续吧。Kalau udah ngerti, kita lanjut. 如果有问题的话，你们可以问老师. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya ke guru.